PT BIJB merupakan badan usaha milik daerah yang ditunjuk mengelola Bandara Internasional Kertajati oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2014. Perusahaan ini ditugaskan untuk mengurusi segala tetek bengek urusan Bandara Kertajati. Realitas, menemui anggota Banggar DPRD Jawa Barat perihal skema pembiayaan tutup lubang gali lubang yang terjadi di tubuh PT BIJB. Tak tanggung-tanggung, suntikan dana yang digelontorkan Pemprov Jawa Barat ini mencapai 2 triliun rupiah dari uang APBD. Dari laporan-laporan yang kami dapat dan rekomendasi dari komisi terkait, maka kami di Badan Anggaran itu kemudian mempertimbangkan ajuan-ajuan dari pemerintah untuk penambahan modal, gitu ya. Dan total sudah hampir 2 triliun ya penyertaan modal dari Provinsi Jawa Barat untuk bandara tercinta ini. Dan kemudian terakhir juga tahun 2020 ada 85 miliar, 2021 ada hampir 150 miliar gitu ya. Yang ini otomatis hanya bisa untuk menutupi tadi ya, gali lubang tutup lubang untuk supaya bandara ini tetap terjaga kualitasnya. Realitas mendapatkan laporan keuangan konsolidasian PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat tahun periode 2021 dan 2022. Dari data ini kita melihat jika pada tahun 2021 PT BIJB merugi hingga 174 miliar rupiah. Sedangkan untuk tahun 2022 perusahaan ini rugi di angka 150 miliar. Dalam rapat Badan Anggaran di DPRD Jawa Barat, PT BIJB selalu menjadi sorotan karena rapot keuangannya yang selalu merah. Dadi Rohanandi menyebut anggaran APBD Jawa Barat hanya sebagai mesin ATM Bandara Kertajati. Saya anggota Badan Anggaran yang juga setiap tahun memperoleh rekapitulasi soal neraca masing-masing BUMD. Dan Kertajati, BIJB Kertajati saya kira terus terang saja termasuk yang merah sampai hari ini. Memang ada apologi bahwa di situ bisnis bandara itu katanya bisnis jangka panjang. Tapi saya kira poinnya tidak di situ. Sepanjang dia track recordnya bagus, kelihatan, ini kan mestinya tracknya naik gitu ya. Sekarang kita bisa lihat dari neraca kelihatan. Tadi saya katakan detailnya barangkali di Komisi 3. Tapi di Badan Anggaran ini juga dicermati sebagai BUMD yang punten lagi-lagi jangan sampai kemudian APBD ini seolah-olah menjadi ATM untuk terus-menerus memberikan penyertaan modal ke BUMD. Ini celaka. Bandara Kertajati sejatinya memerlukan operator yang profesional di bidang aviasi. Lobi-lobi dan tawar-menawar sedang dilakukan hingga saat ini. Secara PT BIJB tidak mempunyai track record dalam pengelolaan di bidang penerbangan. Boleh jadi, beroperasionalnya Bandara Kertajati meski sepi penumpang dan terus merugi, tak lain adalah untuk meyakinkan para investor perusahaan asing. Salah satu kunci dari BIJB juga kita harus mendapatkan mitra strategis, apakah investor ataupun investor plus operator yang bisa membangun BIJB ini. Karena kalau secara fasilitas itu sudah lengkap, terbukti dengan Gaca melakukan survei untuk kepergian jamaah haji pun itu mereka sudah approve gitu ya. Artinya memang secara facility BIJB ini sudah oke gitu ya. Nah sekarang seperti apa nih untuk mengoperasikan ke depan dan untuk menghadirkan pasar di BIJB ini? Tentunya kita butuh mitra strategis yang betul-betul memiliki jejaring gitu ya. Jejaring airline, jejaring sebagai hubnya dengan bandara internasional lainnya gitu ya. Itu yang kita butuhkan. Memang sekarang ini kita sedang melakukan pencarian mitra strategis tersebut. Sudah ada beberapa yang direkomendasikan oleh Kementerian Perhubungan sebetulnya ke kami. Dan ini kita sedang hitung-hitungan bisnis dan beberapa tahapan seperti melakukan due diligence gitu ya. Dan ya hitung-hitungan bisnis lah semuanya gitu. Semua sudah ada beberapa yang sudah masuk proposalnya gitu ke BIJB.
BIJB, tentunya ini merupakan pertimbangan dari BIJB itu sendiri ya untuk melihat prospek mitra yang bisa masuk di BIJB ini. Sebagai perusahaan daerah, Bandara Kertajati menjadi kebanggaan warga Jawa Barat. Upaya penyelamatan bandara ini berada dalam kondisi kritis, perlu putar otak agar bandara ini tetap bernafas. Namun jika tak ada urgensinya, lantas kenapa peresmian bandara terbesar kedua di Indonesia terkesan dipaksakan?